Jika memang benar, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, selaku wakil pemerintah pusat, dan pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat, dan DPRD Kota Bengkulu, sebagai wakil rakyat, yang juga dipilih langsung oleh rakyat, khususnya rakyat Kota Bengkulu, tidak mengusulkan Sekda Kota, Arief Gunadi, sebagai calon pejabat wali kota Bengkulu. Tetapi fakta lapangan, yang tidak terbantahkan, dengan arogansi kekuasaan, oleh Menteri Dalam Negeri, atau Mendagri, Tito Karnavian, Arief Gunadi, justru ditetapkan sebagai pejabat wali kota Bengkulu, menggantikan bosnya, wali kota Bengkulu, periode 2018-2023, Helmi Hasan, yang turun tahta. Pertanyaannya adalah, siapa aktor misterius, serta apa pangkat dan jabatannya, yang secara formal diduga tidak memiliki kewenangan, yang mengusulkan Arief Gunadi, untuk diberi kekuasaan sebagai pejabat wali kota Bengkulu, dengan tugas dan tanggung jawab utama, menyelenggarakan Pilwakot dan Pilwawakot, atau pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bengkulu, 27 September 2024. Demikian diungkapkan Ketua Markas Daerah, atau Kamada Ormas Laskar Merah Putih, Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang juga produser eksekutif dan pemilik Bintang TV, serta pemimpin redaksi media online Agen 07, kepada pemimpin redaksi Bintang TV, Rizky Putra Utama SIKOM, saat diminta pendapat sebagai bentuk kontrol sosial, dalam kapasitas sebagai Ketua Ormas, Kamis, 19 Oktober 2023, di Bengkulu. Jika memang benar, yang mengusulkan Arief Gunadi, untuk menjadi pejabat wali kota Bengkulu, ternyata tidak memiliki kapasitas, atau kewenangan, tetapi faktanya dikabulkan oleh Mendagri, Tito Karnavian, maka menjadi ranah kewenangan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, selaku wakil pemerintah pusat, dan DPRD Kota Bengkulu, sebagai wakil rakyat Kota Bengkulu, untuk mempertanyakan, atau paling tidak meminta klarifikasi kepada Mendagri, bila perlu kepada Presiden, kata Khairuddin MDK. Menjawab pertanyaan, tentang kemungkinan Mendagri sendiri, Tito Karnavian, yang mengusulkan Arief Gunadi, dan sesuai kewenangannya, menetapkan sendiri, Arief Gunadi, menjadi pejabat wali kota Bengkulu. Menurutnya, sangat tidak mungkin, karena selain Arief Gunadi, bukan pejabat di Kemendagri, sepertinya secara personal, Mendagri, Tito Karnavian, tidak memiliki hubungan emosional dengan Arief Gunadi. Sepertinya, yang mengusulkan Arief Gunadi, menjadi pejabat wali kota, diyakini datang dari Bengkulu, aktornya ada di Bengkulu. Hanya saja, kita tidak bisa menyebut siapa, karena tidak memiliki bukti fakta, yang dapat dipertanggungjawabkan, ujarnya. Disinggung tentang apakah menjadikan Arief Gunadi, sebagai pejabat wali kota Bengkulu, oleh Mendagri, Tito Karnavian, dengan cara terkesan melecehkan hak mengusulkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, selaku wakil pemerintah pusat, dan hak mengusulkan DPRD Kota Bengkulu, yang notabene wakil rakyat, khususnya rakyat Kota Bengkulu, ada kepentingan pihak-pihak tertentu, menurutnya diyakini ada. Hanya saja, secara spesifik apa kepentingannya, tentu saja, hanya pihak-pihak yang berperan menjadikan Arief Gunadi, sebagai pejabat wali kota Bengkulu, baik langsung maupun tidak, yang tahu. Sebelumnya, seperti disampaikan juru bicara fraksi PKB DPRD Kota Bengkulu, Jaya Marta, sebagaimana diberitakan KBRN, edisi 23 September 2023, baik DPRD Kota Bengkulu, maupun Gubernur Bengkulu, tidak memasukkan nama Arief Gunadi, dalam usulan calon pejabat wali kota Bengkulu. Menurut dia, yang diusulkan DPRD Kota Bengkulu, Syafriandi, Kamarwanto, dan Atisar Sulaiman, ketiganya pimpinan tinggi Pratama, di lingkungan Pemprov Bengkulu. Oleh Gubernur Bengkulu, Syafriandi, Atisar Sulaiman, dan Edward Happy, juga pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Bengkulu. Memang tidak menyalahi, hanya saja, tersiar kabar, itu berdasarkan usulan wali kota. Jika memang benar, itu yang kita sesalkan, kata Jaya Marta, juga dikutip KBRN. Seperti diketahui, ditetapkannya Arief Gunadi, sebagai pejabat wali kota Bengkulu, oleh Mendagri, Tito Karnavian, diketahui menuai protes dari berbagai elemen masyarakat, yang tergabung dalam RBB,
atau rakyat Bengkulu bergerak, dan sempat menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan pendapat di depan kantor Gubernur Bengkulu. Hebatnya, di tengah hiruk-pikuk gelombang protes RBB terhadap keputusan Mendagri, Tito Karnavian menetapkan Arief Gunadi sebagai pejabat wali kota Bengkulu. Sang pejabat, Arief Gunadi, ngotot memaksakan kehendak agar Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menyetujui Ketua Bapeda Kota Bengkulu, Medi Febriansyah, yang sudah ditolak Pemprov Bengkulu, disetujui menjadi pejabat Sekda Kota Bengkulu. Bahwa tidak ada peraturan perundangan yang menyatakan pejabat sekretaris daerah harus merupakan pejabat tinggi pratama dari organisasi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah atau organisasi perangkat daerah tertentu. Bahwa urusan pemerintahan yang terkait tugas dan fungsi pejabat sekretaris daerah lebih luas cakupannya, tidak hanya terbatas pada urusan pengelolaan keuangan daerah. Bahwa pejabat pimpinan tinggi pratama yang diusulkan pada surat terdahulu sudah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangan. Bersama ini diusulkan kembali Saudara Medi Febriansyah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, untuk diangkat sebagai pejabat sekretaris daerah Kota Bengkulu, kata pejabat wali Kota Bengkulu, Arief Gunadi, melalui surat nomor 800-4461-BKPSDM-2023, tanggal 29 September 2023. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar dan Bintang Arjuna Putra, serta juru kamera Marco Melandri melapor.